Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin ganteng di sini. Di video kali ini Mimin bakalan nyeritain sebuah kisah menarik berjudul Pengalaman bersama Mbak Desi, teman kantor yang baru ku kenal. Hari pertama di kantor baru, aku merasa canggung dan sedikit tertekan. Pekerjaan sebagai seorang marketing di Jakarta memang tak pernah mudah. Waktu yang padat, persaingan yang ketat, dan tuntutan untuk selalu berinovasi, semua itu membuatku merasa sedikit terisolasi. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Seorang perempuan yang belum lama aku kenal, Mbak Desi, tampaknya menjadi titik terang dalam hari-hariku yang monoton. Mbak Desi adalah seorang rekan kerja yang baru bergabung dengan tim kami. Wajahnya cukup familiar di ruang kantor, tapi aku belum sempat berinteraksi banyak dengannya. Sampai pada suatu hari, tanpa diduga, kami berdua bertemu di pantry kantor. Mbak Desi tersenyum ramah, menawarkan secangkir kopi yang baru saja dia buat, dan percakapan kecil pun mulai mengalir. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe YouTube Dina HD terlebih dahulu biar kamu gak ketinggalan update konten menarik lainnya. Awalnya, semuanya terasa biasa saja. Aku hanya sekadar berbicara dengan rekan kerja baru, tapi semakin lama, percakapan kami mulai terasa lebih intens. Mbak Desi memiliki caranya sendiri untuk membuat orang merasa nyaman. Mungkin karena kami berdua bekerja di bidang yang sama, banyak hal yang bisa kami diskusikan, mulai dari pengalaman marketing yang pernah kami jalani hingga impian-impian karir yang kami harapkan bisa terwujud. Kami mulai semakin sering mengobrol, baik di kantor maupun di luar jam kerja. Mbak Desi ternyata seorang perempuan yang cerdas dan memiliki banyak ide kreatif. Aku sangat mengagumi cara berpikirnya yang tajam dan bagaimana dia selalu bisa membuat segala sesuatu terlihat lebih mudah. Kami mulai lebih sering bekerja sama dalam beberapa proyek, dan aku mulai merasakan ikatan yang lebih dalam di antara kami. Tak lama setelah itu, Mbak Desi mulai sering mengajakku makan siang bersama. Awalnya aku merasa biasa saja, tapi lama-kelamaan, kebersamaan kami mulai memberi efek berbeda dalam diriku. Setiap kali kami makan siang, aku merasa ada sesuatu yang menghubungkan kami lebih dari sekadar hubungan profesional. Tidak hanya percakapan tentang pekerjaan, kami mulai membicarakan kehidupan pribadi, hobi, bahkan masa lalu kami. Aku mulai merasakan adanya ketertarikan yang lebih dalam, meskipun pada awalnya aku hanya menganggapnya sebagai teman dekat. Aku sering merasa nyaman saat bersamanya, dan kehadirannya selalu memberi semangat baru dalam pekerjaanku. Namun, semakin sering kami bersama, semakin aku merasa ada sesuatu yang tidak bisa kutepis. Perasaan itu datang begitu saja, dan aku tak bisa menghindarinya. Apa yang tadinya hanya sekadar hubungan teman kerja, kini mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih rumit. Aku merasa terjebak dalam dilema antara profesionalisme dan perasaan yang semakin mendalam terhadap Mbak Desi. Aku tahu ini bisa berbahaya, tapi perasaan itu begitu kuat, dan aku mulai kesulitan untuk menahan semuanya. Hari-hari berlalu, dan perasaan itu semakin sulit untuk diabaikan. Mbak Desi juga sepertinya mulai menunjukkan perhatian yang lebih dariku, namun kami berdua belum pernah secara terbuka membicarakan hal ini. Yang ku tahu, aku tak bisa lagi hanya melihatnya sebagai teman biasa. Hubungan kami kini mulai berjalan di antara garis tipis yang sangat sulit untuk ditarik kembali. Hari-hari di kantor semakin terasa ringan sejak aku mulai lebih sering bersama Mbak Desi. Kami saling membantu dalam berbagai proyek, dan perlahan-lahan aku merasa kami semakin terhubung. Saling mendukung di tengah tekanan pekerjaan membuat kami semakin dekat. Mbak Desi, dengan sikapnya yang tenang dan penuh pengertian, mampu menenangkan aku di saat-saat sulit. Kami sering berdiskusi tentang segala hal, dari hal-hal kecil seperti pilihan makan siang hingga topik yang lebih dalam tentang hidup, mimpi, dan kekhawatiran yang seringkali tak sempat dibicarakan dengan orang lain. Setiap kali kami memiliki waktu luang, Mbak Desi selalu mengajak aku untuk keluar bersama, sekadar melepas penat. Kemanapun kami pergi, baik itu ke kafe di sekitar kantor atau hanya berjalan-jalan di taman, setiap momen terasa menyenangkan. Aku mulai merasakan bahwa persahabatan kami berkembang menjadi sesuatu yang lebih berarti. Kami sering berbicara lebih lama dari yang seharusnya, tertawa bersama, dan mendalami lebih dalam tentang kehidupan satu sama lain. Suatu sore, kami duduk di sebuah kafe kecil yang cukup sepi, hanya ada beberapa pengunjung yang menikmati waktu mereka sendiri. Kami sedang berbicara tentang masa depan, tentang rencana-rencana besar yang ada di benak kami. Aku menceritakan bahwa aku ingin suatu saat bisa memiliki bisnis sendiri, sesuatu yang bisa memberiku kebebasan lebih. Mbak Desi mendengarkan dengan serius,
matanya berbinar penuh semangat, seolah dia memahami betul apa yang aku rasakan. Tanpa sadar, obrolan kami berlanjut hingga larut malam, dan aku mulai merasakan bahwa semakin lama kami bersama, semakin kuat pula ikatan yang terbentuk di antara kami. Di sisi lain, meskipun kami semakin dekat, ada rasa khawatir yang menggelayuti hatiku. Aku mulai merasa bahwa perasaan itu bukan hanya sekadar persahabatan. Aku khawatir jika aku jujur mengungkapkan perasaanku, semuanya akan berubah. Mbak Desi adalah teman yang sangat berharga bagiku, dan aku tidak ingin merusak hubungan yang telah kami bangun dengan perasaan yang tak terduga ini. Namun, perasaan itu semakin kuat dan tak bisa diabaikan begitu saja. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras di kantor, Mbak Desi mengajak aku untuk sekadar berjalan-jalan di sekitar gedung perkantoran. Kami berbicara tentang banyak hal, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam percakapan kami. Mbak Desi menceritakan tentang dirinya yang tidak pernah mudah membuka diri kepada orang lain, tetapi entah kenapa dia merasa nyaman dengan aku. Aku pun merasakan hal yang sama. Kami berbagi banyak cerita, mengenang masa lalu, dan membicarakan impian yang belum tercapai. Aku mulai menyadari bahwa persahabatan ini bukan sekadar kedekatan yang dibangun dari pekerjaan, tetapi juga dari saling pengertian dan kepercayaan yang mendalam. Kami berdua, meskipun berbeda latar belakang, mulai saling melengkapi dan mendukung. Setiap percakapan, tawa, dan keheningan yang kami habiskan bersama, semakin mengikat kami dalam persahabatan yang semakin dalam. Namun, rasa takut untuk mengungkapkan perasaan itu tetap ada. Aku tak tahu apakah Mbak Desi merasakan hal yang sama atau tidak. Tetapi, yang jelas, aku tahu satu hal, persahabatan kami adalah sesuatu yang sangat berharga, dan aku tak ingin kehilangan itu hanya karena rasa takut yang tak pasti. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara aku dan Mbak Desi semakin kompleks. Meski kami terus menjalani hari-hari dengan penuh tawa dan kehangatan, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Aku tidak bisa lagi menutup mata terhadap perasaan yang semakin berkembang di dalam diriku. Setiap senyum Mbak Desi, setiap perhatian kecil yang dia berikan, semakin membuat hatiku berdebar. Namun, ada satu hal yang mengganggu pikiranku, kenapa dia selalu begitu dekat, tetapi tetap menjaga jarak di saat yang bersamaan? Satu malam, setelah hari yang panjang di kantor, aku dan Mbak Desi duduk di kafe favorit kami, seperti biasa. Namun kali ini, suasana terasa sedikit berbeda. Kami berdua duduk diam lebih lama dari biasanya, seolah ada banyak kata yang ingin diucapkan, tetapi entah kenapa kami sama-sama terdiam. Aku merasakan ketegangan yang tak biasa di antara kami. Mbak Desi tampak lebih serius dari biasanya, dan aku pun merasa cemas. Ada perasaan tidak nyaman yang mulai menyelimuti, seolah ada sesuatu yang dia sembunyikan. Setelah beberapa saat, Mbak Desi membuka suara. "Bobby, aku merasa belakangan ini kita semakin dekat, kan?" Suaranya terdengar sedikit ragu, seolah dia ingin menyampaikan sesuatu yang lebih dalam. Aku hanya mengangguk, mencoba menenangkan diriku. "Ya, aku juga merasa begitu," jawabku pelan, sambil mencoba menjaga ketenangan. Tapi Mbak Desi tidak melanjutkan pembicaraan seperti yang aku harapkan. Dia menunduk sejenak, mengaduk kopinya, lalu tiba-tiba berkata, "Ya aku tidak ingin hal ini berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Aku takut kalau kita terlalu dekat, sesuatu bisa berubah dan itu bisa merusak semua yang sudah kita bangun." Kata-kata itu seakan-akan menghantamku. Aku menatapnya, mencoba memahami apa yang dia maksud. Dalam hati, aku merasa terluka, tetapi juga merasa lega. Ternyata, perasaan yang kurasakan selama ini bukanlah perasaan sepihak. Mbak Desi pun merasakannya, hanya saja dia takut jika kedekatan ini akan membawa dampak buruk. "Jadi, apa maksudmu?" tanyaku, suaraku sedikit bergetar. Aku takut bahwa perasaan yang sudah lama aku pendam akan menyakitkan jika dikeluarkan. Mbak Desi menghela napas panjang. "Aku merasa kita terlalu sering menghabiskan waktu bersama. Aku mulai merasa bahwa mungkin aku terlalu bergantung padamu. Aku takut hubungan kita bisa berubah dan aku tidak siap dengan itu," ujarnya, matanya mencari-cari kata yang tepat. Aku terdiam. Rasanya seperti ada sesuatu yang menahan napasku. Di satu sisi, aku merasa bahwa aku sudah tahu jawabannya, tapi di sisi lain, aku ingin sekali mendengarnya dari mulutnya. "Aku juga takut, Desi," akhirnya aku berkata dengan suara pelan. "Aku takut kalau aku terlalu terbuka, semuanya bisa berakhir."
Tapi, aku tidak bisa menahan perasaan ini lebih lama lagi. Setelah beberapa detik yang terasa lama, Mbak Desi menatapku dengan tatapan yang dalam. Kita mungkin perlu memberi jarak, Bobby, ujarnya, suaranya lembut namun penuh makna. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris hati. Namun, aku tahu bahwa keputusan ini mungkin perlu kami ambil. Mbak Desi dan aku sudah terlalu terikat dalam persahabatan yang begitu kuat, dan aku tidak ingin merusak itu dengan perasaan yang bisa mengganggu kedamaian yang kami miliki. Namun, aku juga tahu bahwa memberi jarak bukanlah hal yang mudah. Rasanya seperti ada celah yang muncul antara kami, meskipun kami sama-sama tidak ingin hal itu terjadi. Pada malam itu, aku tahu bahwa hubungan kami telah berubah. Ada ketegangan emosional yang tak bisa dihindari. Mbak Desi merasa cemas akan kedekatan kami, dan aku mulai merasa kehilangan. Tapi, entah bagaimana, kami berdua tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan membawa kami pada keputusan sulit yang harus dihadapi, meskipun itu menyakitkan. Seminggu setelah percakapan kami, aku tidak bisa lagi menahan perasaan yang terus menghantui. Setiap kali aku melihat Mbak Desi, hatiku berdegup lebih cepat. Aku merindukan senyumnya, merindukan percakapan panjang tanpa batas waktu, merindukan hari-hari saat kami berbagi cerita tanpa khawatir akan ada yang salah. Tetapi, kini semuanya terasa berbeda. Setiap tatapan yang kami tukar, setiap kata yang keluar, ada rasa yang tak bisa lagi kami tutup-tutupi. Suatu sore, kami bertemu lagi di tempat yang sama, kafe yang sudah menjadi saksi bisu perjalanan persahabatan kami. Mbak Desi tampak lebih tegang dari biasanya. Aku bisa melihatnya, ada beban yang dia coba sembunyikan. Kami duduk berhadapan, namun kali ini ada kecanggungan yang terasa begitu nyata di udara. Ada yang ingin aku bicarakan, kata Mbak Desi, suaranya lebih pelan dari biasanya. Aku menatapnya dengan penuh perhatian, mencoba membaca ekspresinya. Apa itu? Tanyaku, meski aku sudah bisa menebak apa yang akan dia katakan. Mbak Desi menghela napas panjang, dan aku bisa merasakan betapa beratnya beban itu. Bobby, aku merasa semakin sulit untuk menjaga jarak. Tapi aku juga sadar, kalau hubungan kita terus seperti ini, kita akan melanggar batas. Batas yang seharusnya kita jaga untuk kebaikan kita berdua. Aku terdiam, kata-katanya seperti terjalin dalam sebuah benang kusut yang semakin membelit hatiku. Aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kami sudah melampaui batas persahabatan yang seharusnya ada. Aku merasakan sakit yang dalam saat aku harus menerima bahwa hubungan ini tidak bisa terus berjalan seperti sebelumnya. Mbak Desi benar, kami sedang berada di jalan yang berbahaya, dan semakin lama kami berada di sana, semakin besar risiko yang akan kami hadapi. Desi, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Tapi aku juga tidak ingin menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Aku takut kalau kita terus seperti ini, kita akan kehilangan semuanya. Kataku, suara aku bergetar. Rasanya, semua perasaan itu terlalu berat untuk dipendam lebih lama. Mbak Desi menunduk, wajahnya dipenuhi keraguan. Aku tahu, Bobby. Aku juga merasa seperti itu. Tapi kita harus berhenti. Ini bukan hanya tentang kita berdua. Ini tentang apa yang benar dan apa yang salah. Kita tidak bisa membiarkan perasaan ini menguasai kita. Keputusan yang sulit ini terasa seperti sebuah kekalahan yang tak bisa kami hindari. Mbak Desi dan aku tahu bahwa hubungan kami tidak hanya terlarang secara sosial, tetapi juga membawa konsekuensi yang lebih besar jika diteruskan. Kami terlalu dekat, dan semakin dekat, semakin jelas bahwa ada hal-hal yang harus kami pertimbangkan. Kekuatan dari hubungan kami ini sudah berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa diterima begitu saja. Kami tidak bisa mengabaikan nilai-nilai dan batasan yang sudah kami tentukan. Dengan hati yang penuh perasaan campur aduk, kami berdua akhirnya memutuskan untuk berhenti. Kami tahu bahwa melanjutkan hubungan ini akan membawa kami ke jalan yang tidak bisa lagi kami kembalikan. Mbak Desi dan aku harus mengubur perasaan itu jauh-jauh, meskipun itu terasa seperti kehilangan yang sangat besar. Namun, aku tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar, meski sangat sulit untuk diterima. Kami harus menjaga diri kami masing-masing dan menghormati batas-batas yang ada, meskipun perasaan kami begitu kuat. Beberapa minggu berlalu sejak keputusan yang berat itu. Seiring waktu, aku mencoba untuk menerima kenyataan bahwa hubungan yang kami jalani selama ini harus berakhir.
Aku mengalihkan fokusku pada pekerjaan dan aktivitas lainnya, berharap bisa melupakan perasaan yang sempat tumbuh begitu dalam. Namun, semakin aku berusaha untuk melupakan, semakin aku merasa kosong. Aku mendengar kabar bahwa Mbak Desi mulai menjauh. Kami tidak lagi saling menghubungi seperti dulu. Ia tidak lagi duduk di sebelahku di kafe, tidak lagi berbagi cerita tentang hidupnya. Semua yang kami bangun terasa seperti puing-puing yang tersebar tanpa bisa disatukan kembali. Aku tahu itu adalah bagian dari prosesnya, bagian dari cara kami menerima bahwa kami tak bisa melanjutkan apa yang kami mulai. Namun, itu tetap terasa begitu menyakitkan. Suatu hari, aku memutuskan untuk mengunjungi tempat yang dulu sering kami kunjungi bersama. Kafe itu masih tetap sama, dengan aroma kopi yang khas dan suara musik lembut yang mengalun. Namun, kali ini, tempat itu terasa kosong. Aku duduk di sudut, memandangi setiap sudut ruangan yang pernah menjadi saksi tawa dan cerita kami. Aku merindukan Mbak Desi. Merindukan tawa kecilnya, cara dia selalu membuatku merasa nyaman, dan segala kebersamaan yang dulu kami bagi. Tiba-tiba, pintu kafe terbuka, dan aku melihat Mbak Desi masuk. Wajahnya terlihat berbeda. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa aku pahami. Matanya tampak kosong, seperti kehilangan arah. Ia tak melihatku di sudut ruangan itu. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak mendekatinya. Mbak Desi, panggilku, suaraku agak serak. Ia menoleh, dan untuk sesaat, ada kilatan kejutan di matanya. Namun, itu segera berubah menjadi ketegangan. Kami saling menatap dalam diam, seakan ada ribuan kata yang tak terucapkan di antara kami. "Apa kabar, Bobby?" Tanyanya pelan, mencoba tersenyum, meskipun senyum itu tampak dipaksakan. Aku menelan ludah, merasa ada sesuatu yang mengganjal. "Aku baik-baik saja. Kamu sendiri?" Ia mengangguk pelan, namun tidak ada kehangatan dalam gerakannya. "Aku baik. Hanya agak sibuk akhir-akhir ini." Kami terdiam sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Namun, ada jarak yang semakin besar di antara kami, jarak yang tidak bisa lagi diatasi dengan percakapan biasa. "Mbak Desi, aku merindukanmu. Merindukan hari-hari kita bersama," kataku, suara aku terdengar patah. Perasaan itu akhirnya keluar juga, setelah berbulan-bulan aku memendamnya. Mbak Desi menunduk, dan aku bisa melihat matanya mulai berkaca-kaca. "Aku juga merindukanmu, Bobby," jawabnya pelan, suaranya hampir tak terdengar. "Tapi kita tidak bisa kembali lagi. Kita sudah memilih jalan ini." Kata-kata itu seperti sebilah pisau yang menusuk hatiku. Aku merasa seperti semuanya runtuh di sekitarku. Aku ingin sekali memeluknya, menghapus semua rasa sakit yang kami rasakan, namun aku tahu, itu bukanlah jalan yang benar. Kami sudah berusaha keras untuk mengatur hati kami, tetapi perasaan yang ada di antara kami ternyata lebih kuat dari yang kami kira. "Mungkin kita harus melupakan semuanya, Desi. Mungkin kita memang tak ditakdirkan untuk bersama," kataku, berusaha menerima kenyataan yang menyakitkan ini. Mbak Desi mengangguk pelan, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tidak ingin kehilanganmu, Bobby. Tapi aku tahu, kita tidak bisa terus seperti ini. Aku ingin kamu bahagia, meskipun itu tanpa aku." Kata-katanya menghancurkan hatiku. Aku tahu, dalam hatinya, dia juga merasa sama. Kami berdua terjebak dalam persahabatan yang sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, tetapi juga lebih berbahaya. Akhirnya, kami memutuskan untuk berpisah. Mbak Desi berbalik dan meninggalkan kafe itu, sementara aku hanya bisa menatapnya pergi, merasa kosong dan hancur. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berat. Kami tidak pernah berbicara lagi, tidak lagi bertemu di tempat-tempat yang dulu kami suka. Keputusan yang kami buat terasa seperti keputusan terbaik, namun itu tetap meninggalkan luka yang dalam. Aku belajar untuk merelakan, meskipun setiap kali memikirkan Mbak Desi, hatiku tetap terasa sakit. Kami berdua tahu bahwa ada cinta yang pernah tumbuh di antara kami, tetapi cinta itu harus dikubur demi kebaikan kami masing-masing. Walau akhirnya berakhir menyakitkan, aku tahu ini adalah jalan yang harus kami tempuh. Kami harus melangkah maju, meskipun tanpa satu sama lain. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir.
Jangan lupa like dan subscribe channel Dina HD biar kamu gak ketinggalan video menarik selanjutnya.